Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala sayyidina Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wala hawla wala quwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah, pada kesempatan hari ini saya akan melanjutkan dalam relevansi tes DNA di kalangan Ba'alawi dan Bani Wali Songo atau Kiai Pribumi. Ini mungkin di part terakhir di jeda ngajar ini. Emang saya lagi jeda ngajar nih. Langsung kepada tema inti pembahasan utama. Relevankah tes DNA untuk menentukan dia seorang zuriyah sahihun nasab atau bukan? Jadi sebelum kepada relevan atau tidak, kita pahami dulu DNA itu apa. What the meaning of DNA? Ya, inilah secara sederhananya dalam sejarah penemuan DNA itu adalah pertama kali yang menggagasnya adalah kaum Yahudi yang ingin menentukan keyahudian seseorang yang ada terpecah-pecah di seluruh dunia. Bani Israel, betul. Kaum Yahudi ini ingin menentukan keabsahan seorang Yahudi ini, akhirnya menemukan atau menggagas suatu penemuan yang itu secara medis, ya, dalam istilah DNA itu bagaimana caranya melacak keabsahan seorang Yahudi. Namun pada kenyataannya DNA itu menurut Said Fikri Shihab, Profesor Dr. Said Fikri Shihab, seorang yang mengkaji Islamic Studies. Kalau saya bilangnya pakar DNA, mungkin saya nggak tahu, ya. Islamic Studies tentunya beliau latar belakang S2 di Amerika, S3 di Al-Azhar dan di Damaskus. Tentunya Islamic Studies memberikan, sebenarnya gini, ya, kalau antum yang kontra pandangan Said Fikri Shihab ini, jadikan aja sebagai kajian rujukan, nggak masalah, jangan tendensius, ya. Karena beliau itu sedikit memahami dan fakar di dalam hal itu, bukan hanya sedikit, banyak mungkin memahamkan itu. Tidak relevan DNA itu untuk menentukan keturunan yang sampai di atas 700 tahun ke atas. Karena kaum Kohanim atau yang nanti disebut Kahan itu yang dari kaum Yahudi pun ternyata malah tidak menjawab suatu persoalannya, malah nanti ada haplogrup yang bermacam-macam lahirnya. Bisa dari karena faktor berbeda letak geografis makanan, yang sering minum susu dengan yang tidak minum susu, itu menentukan loh hasil tes DNA-nya. Jadi ibaratnya kalau habaib sekarang yang sudah lama di Indonesia dengan tradisi makanan di Indonesia, dengan, mohon maaf, habaib yang masih di Yaman atau di Mekah sekalipun, atau di Syria atau di Maghribi, mungkin akan berbeda kultur karena perbedaan letak geografis. Maka itu sangat sulit untuk menentukan daripada keabsahan seorang zuriyah Rasul. Apalagi 700 tahun ke atas, 500 tahun ke atas, 5 generasi, 7 generasi.
itu menjadi syubhat, dan sedangkan di dalam agama syubhat itu tidak menjadi rujukan dalil. Syubhat itu syak minasyaiton, adalah keraguan-keraguan dari setan untuk menghancurkan suatu runtunan kekokohan suhra wal istifadah min Bani Alawi lil ahli baiti Rasul sallallahu alaihi wasallam. Oke, saya paham. Mungkin saya bilangnya ada kesalahan kami juga, kesalahan para yang lain juga. Min Bani Wali Songo, yang mengklaim Bani Wali Songo sakit hati karena Rabitul Alawiyah tidak, kalau bahasa kitanya, belum mengabsahkan zuriyah min Wali Songo aliyat is'ah, yang Al-Husaini min Azamat Khan. Tapi harusnya legowo dong. Itu kan sedang proses, sedang dikaji oleh Rabitul Alawiyah. Sabar, jangan jadi tendensius dan bahkan komparatif. Yang tadi Al-Husaini semuanya mengaku Al-Husaini Azamat, kita udah seneng karena kita itu berhusnudzon tuh, kayaknya para kiai-kiai di Indonesia itu min Azamat Khan auliya tis'ah, udah persentasenya tuh udah sampai 60-70%. Namun kan kalau sekelas Rabitul Alawiyah harus absah sahihun nasab 100%, nggak boleh syak dan ragu. Sabar, tiba-tiba ada dari min Bani Wali Songo berbalik jadi Al-Hasani, saya dari Khurasan. Kok jadi Khurasan? Saya jadi Al-Maghribi Al-Hasani. Kok jadi Al-Maghribi Al-Hasani? Al-Hasani ada marga tersendiri. Mungkin salah satu contohnya yang sudah di makhtutat, yang sudah diabsahkan, Said Julfikar Basaiban Al-Idrisi Al-Hasani. Kita pakai konsep husnudzon dan pakai konsep lah, seandainya dia betul secara garis penelusurannya. Tapi ada kabar beredar beliau itu sebelum bermarga Basaiban Al-Idrisi itu memakai marga, mengklaim marga Al-Husaini Al-Ba'alawi, tapi karena ditolak ngencelok marga lain, saya pada akhirnya berujung kepada Al-Idris, Basaiban Al-Idris. Ya nggak apa-apa, pencarian itu beliau harus lakukan untuk merasakan kepuasan hati, dialah keturunan Al-Idrisi, itu hak mereka gitu. Tapi ya kiranya hal ini harus objektif. Tes DNA itu belum relevan untuk menyatakan dia sebagai zuriyah Rasul. Bahkan ini bisa jadi politik belah bambu. Ini adalah suatu bumerang. Setelah kebanyakan zuriyah Ba'alawi di tes DNA tidak terdeteksi, karena itu pakai haplogrup yang menurut klaim mereka udah ada konspirasi. Oh, di situ ada kegundahan sosial, ada kekisruhan, apalagi menjelang pemilu 2024. Saya tuh gak paham maksudnya kenapa. Ini kajian saya dulu 2012, saya tuh udah kaji ini loh, 2015 tuh sudah mulai panas, tapi nggak masuk kok arah-arah ke Ba'alawiyun Bani Yahudi. Saya nggak bodoh, ini udah masuk pemilu 212, begitu banyak umatnya, kekuatan power, meskipun itu jarang ke arah politik loh, tapi saya bisa disambungkan ini kayaknya ujung-ujungnya orang-orang yang nggak bertanggung jawab ini, ujung-ujungnya ini adalah politik praktis juga, politik belah bambu juga, sehingga studi-studi tentang Habib Utsman dibuka dengan klaim-klaim tersendiri. Padahal di dalam buku Vandenberg, Hadramaut and Arab Colonialism in Indonesia, itu buka awal pertama. Kalau bacanya bener ya, itu ada kecurigaan pertama dari Hall. Joseph Hall itu emang ada disengaja para koloni itu membenturkan antara min Bani Alawi dan Tokoh. Padahal kenapa Belanda itu memilih Said Utsman bin Yahya? Salah satunya itu karena ketika itu para Hadarim, Ba'alawi, bahkan non Ba'alawi itu sudah punya kalau bahasa kitanya struktur studi sosialnya sampai internasional. Jadi ada alasan-alasan tertentu karena lingkupnya yang bukan hanya Indonesia, karena sampai ke lingkup nasabnya kepada
Haramain, Hadramaut, Maghribi dan lain-lain. Jadi harus dipahami. Di kesimpulan terakhir ini bahwasanya jangan mau kejebak para zuriyah Rasul min Bani Alawi, bahkan min Bani Wali Songo, dan kejebak para buzzer-buzzer yang beratasnamakan, mohon maaf, sampai bilang keraton ke Allah alam itu latar belakangnya apa, dia belajar ngaji nasab yang bener gak ya, atau mengkaji penelitian ilmiah, dia tesisnya apa, disertasinya apa, saya nggak tahu, mohon maaf, saya belum tahu latar belakang TB itu bagus, Raden Mugi Nur Fadil Banten, saya nggak paham, atau Raden Fakih Wiradiningrat dari Ampel, saya nggak paham dia. Saya buka di Google biografi mereka berdua belum jelas ya. Yang ada mungkin Ki Haji Usman, kemudian Usman, dia pernah penelitian itu, klaim ilmiah terserah, itu masalah mereka, klaim ilmiah tidak ilmiah, penting sudah lakukan hal itu. Jadi intinya jangan mau dan tidak relevan tes DNA kepada min Bani Alawi. Ini adalah hanya segelintir orang yang diviralkan, buzzer datang untuk mengkisruhkan suatu peradaban yang sudah nyatu, padahal kita sudah bersama. Kalangan Bani Alawi pun mukhtalif, ada yang menganjurkan untuk siasah politik, ada yang tidak, akan terbagi dua. Jadi jangan diarahkan para zuriyah Ba'alawi itu ahli politik praktis dari zaman Habib Usman, seorang yang itu tidak relevan. Habib Usman itu adalah guru daripada kiai-kiai Indonesia ya, Habib Usman bin Yahya itu. Jadi kalau bacanya secara lengkap ya. Sekian dari saya. Wa ma taufiqi illa billahi, tawakkaltu wa ilaihi unib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.